Kembali bersama folder OSN dalam pembahasan soal UN Fisika SMA tahun 2017. Sekarang ini kita akan membahas soal UN mulai dari nomor 4. Tabel di bawah menggambarkan kecepatan 3 benda yang bergerak dalam selang waktu yang sama. Ada tabel waktu, ada tabel kecepatan, ada kecepatannya nanti benda A, benda B, dan benda C. Di sini waktunya sangat banyak, mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kemudian kecepatannya berbeda-beda untuk tiap waktu dan bagi bendanya. Kita lihat soalnya, berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan benda yang mengalami percepatan terbesar adalah. Kalau seperti ini agak susah melihatnya, maka harus dilihat ke opsinya. Yang A, benda A untuk waktu 10 sekon sampai 12 sekon. Benda B untuk waktu 8 sekon sampai 10 sekon. Kemudian yang C, benda B dari 4 sekon sampai 6 sekon. Kemudian benda B dari 6 sekon sampai 8 sekon. Benda C untuk 8 sekon sampai 10 sekon. Berarti delta T-nya semuanya ini sama dengan 2 sekon. Kita lihat pembahasannya. Ini kita lihat pembahasan yang pertanyaan sesuai dengan A. Maka yang A, untuk percepatan benda, ini kita bisa menggunakan persamaan A sama dengan delta V per delta T. Maka di sini dapat V2 dikurang V1, T2 dikurang T1 sama dengan berdasarkan tabel tadi didapatkan 30 kurang 20 per 12 dikurang 10 sehingga hasilnya sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kita lihat yang B, A sama dengan delta V per delta T-nya sehingga didapat bahwa P2-nya 5, V1-nya 20, T2-nya 10, T1-nya 8, sehingga hasilnya dapat min 7,5 meter per sekon kuadrat. Kita lihat yang C, A sama dengan delta V per delta T, sehingga didapat dari tabel tadi, V2-nya 15, V1-nya 10, T2-nya 6, T1-nya 4, sehingga dapat percepatannya 2,5 meter per sekon kuadrat. Kemudian selanjutnya kita lihat yang D, A sama dengan delta V per delta T. Kita lihat dapat dari tabel bahwa P2 sama dengan 30, P1 sama dengan 20, kemudian T2 sama dengan 8, T1 sama dengan 6, sehingga didapat percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita lihat yang E, A sama dengan delta V per delta T, sehingga P2-nya dari tabel didapatkan 15, P1 20, T2 12, T1 10, sehingga didapat kecepatannya min 2,5 meter per sekon kuadrat. Yang mengalami percepatan terbesar sesuai soal dan pilihan yang tepat adalah B. Dapatnya 7,5 meter per sekon kuadrat. Percepatan bernilai negatif berarti sedang mengalami perlambatan. Maka jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar roda-roda yang sesumbu dan roda-roda yang bersinggungan. Jari-jari roda A 30 cm, roda B 40 cm, roda C 25 cm, roda D 50 cm. Roda B berputar dengan kecepatan angular 50 radian per sekon. Kecepatan angular roda D adalah, di sini ada pilihannya A 80, B 60, C 50, D 40, dan E 30 radian per sekon. Kita lihat pembahasannya. Ini roda A 30 cm, roda B 40 cm, roda C 25 cm, roda D 50 cm. Ada hal yang harus dipahami bahwa roda sesumbu kecepatan sudut sama, sehingga kita dapatkan kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B karena ini terletak dalam satu sumbu. Omega itu sama dengan kecepatan sudut, atau kita buat dalam persamaan V
per R, karena ini omega A, maka PA per RA ini sama dengan omega B, maka PA per 0,3 ini 30 cm, kita rubah dalam bentuk meter, 0,3 meter sama dengan 50 mah, sehingga didapatkan bahwa PA sama dengan 15 meter per sekon. Selanjutnya, roda bersinggungan dan atau terhubung rantai kecepatan linearnya sama. Roda A dengan roda C terhubung rantai, roda C dengan roda D bersinggungan, berarti kecepatan linearnya sama. Maka PA sama dengan PC sama dengan PD sama dengan 15 meter per sekon. Sehingga PC berarti juga sama dengan PD. Tadi PC sama dengan PA, dapatnya 15. Maka P itu sama dengan omega dikali R. Omega, sini kita ambil omega D karena ini adalah kecepatan linear D, maka omega D kali RD. Tadi PC-nya dapat 15 sama dengan PA dikali omega D dikali 0,5, didapat ini 50 cm dirubah dalam meter, 0,5, sehingga kecepatan sudut atau kecepatan angular omega dan roda D sama dengan 30 radian per sekon, maka jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya kita lihat soal nomor 6. Sebuah mobil melewati tikungan dengan radius 120 meter. Mobil tersebut bergerak dengan kecepatan tetap 40 meter per sekon. Dan alfa adalah sudut kemiringan jalan terhadap horizontal. Agar mobil tidak slip atau terpeleset, besar cos alfa adalah, kita gunakan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita lihat gambarnya, ini mobil dalam tikungan, kemudian membentuk sudut sebesar apa. Pembahasannya, kita lihat. Agar mobil tidak slip, maka tan alfa sama dengan V kuadrat maksimum, V maksimum kuadrat, kecepatan maksimum boleh ditempuh, di per R kali G. R adalah jari-jari, G adalah percepatan gravitasi bumi, sehingga tan alfa sama dengan 40 kuadrat, tadi kecepatannya 40 kuadrat, per 120 dikali 10, tadi jari-jarinya 120, sehingga didapat tan alfanya adalah 4 per 3. Tan alfa sama dengan A per B, maka kita lihat dalam gambar segitiga, kalau kita menggunakan trigonometri dinasti atau Pitagorasnya, ini sebagai A, horizontal sebagai B, sehingga kita bisa menghitung C untuk mendapatkan nilai cos nanti. Menggunakan Pitagoras, C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga dapat hasil C ini sama dengan 5. Sehingga cos alfa sama dengan B per C 3 per 5 atau 0,6. Jawaban yang tepat adalah B. Sekian, silahkan subscribe folder OSN untuk mendapatkan pembahasan selanjutnya. Terima kasih.